Ini kok suaranya kayak... Kamu ini sudah mengadu domba Gus Habaib. Oh, ini Habib Taufik ini. Ada Habib Taufik. Kamu ini. Tidak ada, bukan Habib Taufik. Habib Taufik dari mana? Bukan Bib, begini Bukan levelnya Bib. Habib Taufik. Mau tanya Ustadz, ini kan dari tadi Ustadz apa namanya sohibi ini, sohib ini banyak yang tanya, katanya ada itu Ustadz, ada apa namanya di YouTube suaranya antum. Terus Saleh sempat lihat Ustadz, Saleh pastikan itu bukan suaranya Ustadz begitu. Benar Suara apa kan? itu? Suara apa itu? Anu Ustaz, biasa yang lagi apa namanya? Ya biasa. Jadi Ustadz itu seolah-olah sama Gus Arya itu. jadi seolah-olah Ustadz itu telepon Gus Arya begitu. Dan saya tidak pernah kenal dengan Gus Arya, juga tidak pernah telepon sama Gus Arya. Dan mudah-mudahan insya Allah kita disibukkan dengan urusan-urusan yang lebih manfaat. Anak sekarang ada di Solo, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalanallahu ayyakum min ahlil khairi wa sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Itu sudah pasti keinginan kita bersama-sama. Di dunia ini mungkin kamu tidak suka sama siapa, tetapi jangan sampai itu menghilangkan ukhuwah kita. Tidak bisa berbuat baik kepada orang, minimal jangan mendoakan yang tidak baik. Wabil khusus lebih baik kalau kita mendoakan yang baik. Amin Allahumma amin. Ini lagi viral ya. Ada rekaman yang dianggap Habib Taufik nelpon Gus Arya kalau tidak salah. Kalau saya perhatikan itu berawal dari narasi pertanyaan Gus Aryanya ini. Ini Habib Taufik ya. Dimana di situ sudah jelas dijawab bukan Habib Taufik. Sebetulnya kan sudah selesai. Sudah ditanya, sudah dijawab. Tetapi wallahu a'lam kenapa tiba-tiba yang ramai itu judulnya Habib Taufik nelpon Gus Arya. Sebetulnya saya paling tidak suka berbicara seperti ini. Kenapa? Karena ini ilmiahnya di mana? Toh cuman orang tuduh menuduh saja atau sangka menyangka saja. Oh itu Habib Taufik, oh itu bukan. Tetapi ya luar biasa Habib Taufiknya itu mau klarifikasi walaupun ya secara telepon saja. Mungkin karena ada yang bertanya gitu. Apakah itu Habib Taufik asli atau bukan? Dan jawaban Habib Taufik sudah bukan, tidak pernah nelpon. Tidak kenal, tidak pernah nelpon gitu. Dan untuk apa juga nelpon Gus Arya? Itu kan sudah jelas sebetulnya. Kalau memang ada yang merasa itu Habib Taufik, sebetulnya orang itu yang harus membuktikan. Kenapa? Karena kaidahnya itu atau prinsip itu alal mudda'i al bayyinah. Kamu yang mengatakan itu Habib Taufik yang nelpon, kamu yang harus membuktikan. Sebetulnya tidak perlu Habib Taufik itu klarifikasi. Tetapi walaupun tidak perlu, mungkin biar tidak ribut, biar tidak terus gonjang-ganjing, maka menyampaikan klarifikasinya. Itu lengkapnya bisa diperhatikan di kontennya Aventador 007 ya. Di situ kalau saya lihat sebetulnya Habib Taufik nggak terlalu akan mempermasalahkan itu. Jadi kata dia silahkan bermain-main, silahkan kamu bicara apa saja ya. Toh setiap orang itu ucapannya sudah ada yang menjaga, sudah ada yang menulis. Artinya mungkin Habib Taufik tidak akan mempersoalkan itu ya. Tidak akan dianggap itu menyebar kebohongan atau apa. Ya iya juga untuk apa dipersoalkan. Itu kan orang-orang yang ya mungkin merasa entah apa yang ingin diyakinkan sampai harus bernarasi Habib Taufik nelpon Gus Arya terus apalah, apa urgensinya gitu loh. Atau mungkin dilihat dari cara berhujahnya kok nanya Syiah, nanya Sunni atau apa. Itu kan sebetulnya perdebatan secara ilmiah saja ya. Tetapi kan Gus Arya sudah bilang itu bukan bidangnya, itu bukan urusan dia atau apa ya. Kalau saya perhatikan perdebatannya kan begitu. Intinya kadang kita memang kalau sudah setuju kepada sesuatu itu menjadi kurang objektif. Apapun kita percaya. Sebaliknya kalau kita sudah tidak setuju dengan sesuatu itu juga menjadi tidak objektif. Apapun ditolak itu sudah menjadi penyakit sebetulnya, penyakit siapapun ya. Kalau dalam bahasa syairnya itu wa indorido an kulli aibin kalilatun kama anna aina suhti tabdi al masawi. Jadi kalau sudah suka, sudah sepakat semuanya benar gitu, walaupun tidak masuk akal dianggap benar. Tapi kalau sudah tidak suka, sudah nggak ada yang benar gitu. Mau sebagus apapun, mau sebenar apapun sudah buruk aja semua. Itu yang kalau bahasa saya baper bahasanya. Jadi kita sudah menumpulkan otak, sudah tidak pakai pertimbangan yang sehat.
Yang kita kedepankan hanyalah emosi. Emosi itu maksudnya perasaan gitu ya, yang tidak lagi tertakar oleh keilmuan. Jadi ya saya kira walaupun itu benar Habib Taufik juga apa masalahnya? Apa masalahnya? Tetapi itu sudah nyata-nyata bukan Habib Taufik. Kenapa bukan Habib Taufik? Karena ketika teleponnya pun bukan, kemudian Habib Taufik juga mempertegas bukan. Sebetulnya kan itu bisa dibuktikan. Gus Arya kan punya nomornya itu yang telepon itu. Kan bisa disebut nomornya, bisa dilacak. Ini nomor siapa? Sekarang zaman sudah canggih. Kalau memang mau ada kejelasan, kalau memang mau dibawa ke perkara yang serius ya gampang dilacak. Itu terdaftar atas nama siapa, orangnya di mana, terus ketika telepon sedang di mana, terus pengakuannya Habib Lutfi itu kan Habib Taufik kan sedang di Solo, sejak kapan di Solo gitu. Nomor itu nelponnya dari mana? Sekarang semua zaman sudah canggih. Kalau memang mau diurus gitu. Tetapi kalau memang mau ambil ya sudah biarkan saja ya. Biarkan saja. Tetapi setidaknya sudah memberikan suara yang jelas, tidak membiarkan dalam artian biarkan itu tidak mau mempersoalkan itulah. Kamu mau menjadi kalau itu hal yang buruk kan fitnah atau mengada-ngada berbohong tentang Habib Taufik ya silahkan, bagi yang mau seperti itu silahkan. Yang jelas mungkin Habib Taufik itu sudah membuat sikap yang bagus lah, berkenan lah untuk walaupun secara telepon saja untuk memberikan jawaban bahwa itu bukan Habib Taufik. Begitu saja ya, sesederhana itu ya. Tidak perlu terlalu rumit memahami ini. Tetapi saya yakin mau ada klarifikasi seperti apapun tetap saja yang percaya itu Habib Taufik ya percaya. Yang tidak percaya ya tidak percaya. Yang berpikir normal atau tidak normal ya masing-masing. Inilah kenyataannya. Jadi tidak semua yang menurut kita itu sudah terbukti A, kata orang A enggak. Bisa saja kata orang terngotot itu B. Bisa juga sebaliknya. Kenapa? Karena ini bukan sesuatu yang bahasa kasarnya itu, kalau bahasa saya itu amrun yakini. Seperti 1+1=2. Ini bukan amrun akliyun. Bukan sesuatu yang secara akli bisa dipastikan. Artinya bisa saja ada yang bohong. Semuanya bisa saja. Maka di tengah bisa saja itu kita punya pilihan sikap. Percaya yang mana. Dan atas kepercayaan kita itu, atas pilihan sikap itu kita punya konsekuensi. Semua hal begitu. Bukan cuma masalah nasab. Dalam masalah apapun. Dalam masalah kita bersikap kita mesti punya prasangka dulu. Apa ini yang terjadi, apa akibatnya, bagaimana itu kan prasangka kita semua. Lalu kita melangkah. Ya kasarnya kamu lapar kan karena kamu menyangka kalau makan kenyang kamu makan. Kan begitu ya. Kamu kalau misalnya lagi asem, kamu menyangka kalau merokok nanti enak, kamu merokok. Kan semua berdasarkan prasangka-prasangka kita. Atau misalnya ada barang kamu anggap ini kalau saya jual akan mahal, kamu beli. Setelah dijual bisa rugi, bisa untung. Semuanya seperti itu, termasuk dalam hal-hal seperti ini. Maka sebetulnya kita akan menggunakan prasangka untuk menebak sesuatu lalu kita bersikap. Ya sebetulnya yang terpenting itu apa potensi untung, apa potensi ruginya. Kalau tidak ada potensi untungnya, untuk apa kita ambil risiko? Sesederhana itu sebetulnya. Kalau ada potensi keuntungan, kita boleh bertaruh. Artinya kamu beli barang di mana ada potensi kamu dapat untung, kamu beli. Kalau sudah kamu yakin gak akan ada untungnya, kamu juga tidak suka barang itu. Artinya tidak ada yang menguntungkan dari barang itu, kan gak mungkin kamu beli. Cuma kadang-kadang kita itu salah. Apa yang kita anggap sebetulnya tidak berguna untuk kita, sebetulnya gak ada manfaatnya, tapi kita suka. Ya akhirnya manfaatnya ya memenuhi kesukaan kita itu ya. Begitu ya. Allahumma hadina ada sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.